Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kimia kelas 11 tentang cara mengatasi dampak pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan. Oke, langsung kita masuk saja ke materinya. Tahukah kalian apa yang menyebabkan polusi udara? Nah, kita tahu bahwa polusi udara itu terjadi karena pembuangan asap pabrik, dari knalpot kendaraan bermotor atau mobil. Nah, polusi ini dia mengandung gas yang namanya CO2. Nah, CO2 ini gas yang sangat berbahaya bagi tubuh kita utamanya. Nah, apa dampak bagi kesehatan dan lingkungan? Nah, yang kayak tadi saya jelaskan, dampak bagi kesehatan itu dapat merusak kesehatan pernapasan. Oke, nah dua materi tadi bakal kita jelasin di slide berikutnya. Penyebab terjadinya polusi udara. Nah, yang pertama, reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon, yang mana pembakaran hidrokarbon tidak sempurna ini dia menghasilkan partikel padat yang dikenal dengan asap dan berisi butiran-butiran halus dari karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Nah, mereka bercampur di udara. Oke, yang kedua, udara merupakan campuran gas yang terdiri dari 78% nitrogen, 20% oksigen, 0,93% argon, 0,03% CO2, dan sisanya terdiri dari He atau helium, metana atau CH4, dan H2. Nah, yang ketiga, hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan hidrogen. Nah, yang keempat, reaksi pembakaran ini terjadi karena senyawa hidrokarbon yang bereaksi dengan oksigen. Nah, mereka itu bereaksinya di udara. Terjadinya pencemaran terjadi karena hidrokarbon bergabung dengan zat lain sehingga menimbulkan bahaya. Oke, lanjut. Nah, jenis pembakaran senyawa hidrokarbon ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Yang pertama kita bahas adalah pembakaran sempurna. Terjadinya pembakaran sempurna ketika senyawa karbon terbakar sempurna sehingga reaksinya menghasilkan gas CO2 dan H2O. Jika bahan bakar mengandung nitrogen, sulfur, dan besi, maka pembakaran sempurna akan menghasilkan nitrogen dioksida dan sulfur dioksida. Nah, itu adalah reaksinya CXHY ditambah O2, jadinya CO2 ditambah H2O. Nah, itu contohnya itu dalam kompor gas ya. Jadi kalau apinya biru itu berarti dia pembakarannya sempurna. Hasil reaksinya CH4 ditambah 2O2 jadinya CO2 dan 2H2O. Oke. Yang berikutnya pembakaran tidak sempurna. Nah, proses pembakaran yang menghasilkan gas CO dan H2O serta beberapa senyawa lainnya seperti nitrogen oksida dan partikulat karbon. Nah, dikarenakan senyawa karbon yang tidak terbakar sempurna karena kurangnya oksigen. Nah, contoh reaksinya itu percampuran antara bensin dan oksigen. Jadinya itu asap kendaraan bermotor atau mobil. Nah, itu yang menyebabkan salah satu contoh penyebab dari adanya polusi. Oke. Kita lanjut. Apa saja dampak zat-zat dari hasil pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan? Nah, dampaknya itu yang pertama, kita menjadi lelah dan pusing. Yang kedua, kedinginan parah atau hipotermia. Dan yang kita bakal menggunakan alat bantu napas berupa ventilator. Nah, yang keempat, itu dapat merusak kesehatan paru-paru utamanya. Nah, jadi salah satu zat hasil pembakaran yang cukup banyak adalah karbon dioksida. Nah, senyawa ini dapat menyebabkan rumah kaca sehingga terjadinya pemanasan global di bumi. Nah, rumah kaca ini bukannya rumah punya kaca, tapi
di dalam atmosfer bumi itu terdapat gas-gas CO2 yang menumpuk. Jadi panas matahari yang masuk dari atmosfer bumi ke dalam bumi itu bakalan terpantul, bakal kembali lagi ke bumi karena banyaknya gas yang menumpuk di dalam atmosfer bumi. Oke, selanjutnya cara mengatasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Nah, yang pertama, penggunaan produk bensin yang ramah lingkungan tanpa menggunakan tetraetilet. Nah, tetraetilet itu sendiri adalah sebagai bahan aditif yang dicampurkan ke dalam bensin dengan tujuan meningkatkan kualitas bensin. Nah, oke, yang kedua, penggunaan konverter katalik pada sistem buangan kendaraan. Nah, konverter katalik ini bertujuan untuk menyaring gas beracun seperti CO2 atau NOx atau nitrogen oksida. Nah, ini bakal mengurangi kadar polusi yang ada di udara. Oke, selanjutnya penggunaan electronic fuel injection pada sistem bahan bakar. Nah, ini merupakan sistem penyemprotan bahan bakar yang dalam kerjanya dikontrol secara elektronik. Nah, biasanya kalau motor-motor atau mobil pakai mesin ini, jadi itu lebih hemat bahan bakar. Oke, selanjutnya penghijauan atau pembuatan taman kota. Nah, penghijauan ini biasanya kita temuin di daerah pegunungan. Nah, mana di situ kan masih asri, masih sejuk. Nah, biasanya kita ke sana itu dengan tujuan untuk membersihkan paru-paru kita dari polusi udara yang terjadi di daerah kita. Oke, yang terakhir menggunakan transportasi umum. Nah, penggunaan transportasi umum ini bertujuan untuk mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Nah, itu bertujuan untuk mengurangi polusi udara juga yang ada di suatu kota atau suatu wilayah. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang dampak pembakaran terhadap kesehatan dan lingkungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.